Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen eksperimen lah ya, bukan eksperimen sih. Ya intinya mau nge-treatment Canamaru yang ada di sini itu untuk di-treatment menaikkan warnanya gitu ya teman-teman. Jadi kemarin kan mungkin dulu itu saya sempat eksperimen mau mecahin cabung si Marsa nih yang ada di sini. Bentar ya. Nah, ikan ini nih. Cuman pada saat eksekusinya gitu ya, hasilnya itu kurang memuaskan ya teman-teman. Jadi udah dicoba berbagai cara, itu si cabungnya itu tuh tetap aja gitu ya, segitu-gitu aja. Kalau bahasa Sunda mah gitu-gitu keneh gitu ya. Jadi di video kali ini tuh saya pengen nge-treatment dia ini ya, khususnya untuk dia gitu ya. Tapi nggak cuma dia aja nih, ada si Marbun yang di atas ini, terus ada si Kumpai sama si Marta ya. Jadi keempat maru yang ada di sini bakal saya treatment untuk menaikkan warnanya. Tapi kalau warna sih sebenarnya untuk si Marsa sama si Kumpai yang ada di belakang sana ya. Nah untuk yang si Marta sama si Marbun ini tuh insya Allah saya pengen nge-treatment dia itu menaikkan si cabungnya lagi gitu ya, atau memecahkan si cabungnya lagi. Jadi di sini saya mau nyoba salah satu pakan nih teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya sempat main kan ya ke kamar Sato. Cuman karena apa ya, kemarin tuh belum saya sempat eksekusi itu. Bisa dilihat tuh teman-teman ya, untuk tank terutama si Kumpai nih sama si Marta itu tuh udah keruh banget gitu ya. Tadinya itu saya pengen ngeganti air mereka dulu lah gitu ya, cuman karena di rumah saya ini airnya kebetulan lagi jelek, jadi ya terpaksa lah dengan kondisi yang seadanya kayak gini gitu ya, bakal saya treatment dia untuk menaikkan warnanya nih, terutama untuk si Kumpai sama si Marsa yang ada di bawah sini. Jadi kira-kira apa sih pakan yang saya pakai untuk menaikkan warna dia gitu ya. Nah jadi di sini saya udah ada ini nih, selebeu ya, maggot selebeu nih teman-teman. Ini tuh sebenarnya saya dulu sempat pakai nih teman-teman untuk si Marsa. Nah kurang lebih waktu itu tuh saya kasih dia selama 3 minggu. Dan selama 3 minggu itu tuh cukup kelihatan perubahannya untuk menaikkan warnanya gitu ya teman-teman. Makanya kemarin saya sekalian main ke kamar Sato, saya beli maggot selebeu ini. Dan ya semoga aja untuk sekarang ini saya bisa menaikkan warna dia lah, karena kemarin untuk mecahin cabungnya itu lumayan susah gitu ya teman-teman. Udah dilakukan berbagai cara, ternyata tetap dia nggak mau. Mungkin sebenarnya ada satu cara yang bisa dibilang cukup efektif lah ya untuk menaikkan cabung atau memecahkan cabung dari Canamaru, yaitu dengan disimpan di outdoor. Cuman karena di sini itu saya tempatnya cukup terbatas ya teman-teman, jadi kalau mau disimpan di outdoor itu susah gitu ya teman-teman. Makanya ya udahlah di indoor aja gitu. Makanya daripada pusing kan, sekarang warnanya nggak ada, bunganya pun gitu-gitu aja gitu ya. Makanya saya pikir kita naikin aja lah warnanya gitu ya. Dan mungkin selain pakai maggot selebeu ini, saya juga bakal kasih mereka ini ketapang gitu ya teman-teman. Kebetulan kemarin itu masih ada sisa ya untuk daun ketapang, jadi bakal kita pakai juga untuk si Marsa sama si Kumpai. Nah untuk si Marbun nih yang di atas ini nih sama si Marta nih, Canamaru suratani, dia itu mau saya progres untuk mecahin cabungnya, tapi dengan pelet ini juga nih teman-teman. Pelet lagi, maggot selebeu ini juga. Karena kemarin itu sempat ngobrol ya sama Bang Riga dari kamar Sato selaku owner selebeu ini juga. Katanya maggot selebeu ini tuh bukan cuma untuk menaikkan warna aja katanya. Jadi kata dia itu maggot selebeu ini tuh bisa untuk menaikkan warna gitu. Jadi nanti itu tergantung, katanya saya dikasih saran untuk kalau mau naikin bunga itu dengan air bening, terus maggot selebeu ini gitu ya, sama dikasih mana ya tadi ya, ini nih pelet Black Diamond ya. Cuman ini udah saya masukin ke dalam toples kayak gini. Ini saya baru beli kurang lebih 1 minggu ke belakang lah. Jadi untuk menaikkan bunganya itu saya bakal pakai Black Diamond sama maggot selebeu. Jadi kita kombinasikan, karena ini
saya berdasarkan saran dari Bang Riga ya, selaku pemilik dari Slebeu ini, katanya bisa juga untuk mecahin cabung atau menaikkan bunga pada Canamaru gitu ya. Dan perlu diketahui juga nih teman-teman, ini tuh bukan cuma untuk Canamaru. Ini tuh bisa kalian pakai buat Auranti, Blue Pulchra, Stewarti. Stewarti itu biasanya untuk menebalkan atau menaikkan warna rim ya, biar semakin merah. Kalau untuk di Auranti katanya biar menaikkan warna marking pada si ikan gitu ya, kayak di badan-badannya tuh yang kuning-kuningnya itu biar makin oranye pakai ini gitu. Cuman di sini saya bakal pakai untuk maru-maru yang ada di sini, yaitu ada 4 ekor ya teman-teman. Jadi mungkin nanti si marbun ini bakal saya treatment untuk menaikkan bunga sama si Marta ya, dan untuk si Marsa sama si Kumpai bakal saya naikin warnanya gitu ya, dengan memberikan daun ketapang. Jadi untuk sekarang kita lihat dulu ya untuk kondisi si ikan-ikannya kayak gimana gitu ya. Jadi biar nanti kedepannya bakal ada perbandingan lah, kira-kira setelah pemakaian pakan ini dan settingan tertentu hasilnya seperti apa gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung aja lihat ikannya. Tapi sebelum ke ikannya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, langsung aja kita lihat ikannya. Nah oke teman-teman, ini untuk kondisi si Kumpai ini, Canamaru Yellow Centaurum yang kemarin itu gigit ekor. Lihat tuh, kenapa saya nggak ambil video dari waktu awal saya beli pakannya gitu ya, atau maggot Slebeu ini, karena saya mau ganti air itu, kebetulan air di sini lagi jelek gitu teman-teman ya di rumah saya. Jadi setengah hati lah, ragu-ragu gitu mau ngeganti air dia. Tuh bisa dilihat ya. Jadi nanti mungkin untuk settingan tanknya itu bakal saya kasih pasir juga ya, pasir malang merah. Terus nanti bakal saya ya kasih daun ketapang juga. Karena kan seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya itu ya, atau gimana ya, jadi bisa disimpulkan gitulah ya, ikan ini tuh bisa dibilang kurang lebih kayak bunglon gitu ya teman-teman. Jadi mengikuti lingkungan dia gitu ya, lingkungan di sekitar dia gitu teman-teman. Jadi dengan kita kasih pasir dan daun ketapang, harapannya bisa merangsang untuk mutasi dia itu lebih cepat gitu teman-teman ya. Nah ini untuk kondisi si Marsa nih teman-teman, bisa dilihat ya, untuk dia ini tuh sebenarnya tuh cabungnya itu sebenarnya udah enak. Saya juga sebenarnya penasaran pengen mindahinnya ke outdoor, cuman karena tempat yang terbatas jadi saya rada susah untuk ngeprogres dia outdoor, apalagi dengan ukuran dia yang sekarang ini udah lumayan gede gitu ya teman-teman. Cuman ini tuh si Marsa nggak tahu kenapa ya, nggak tahu nabrak sabuk yang di atas ini gitu ya, atau kenapa. Jadi si mulutnya itu yang kirinya tuh bisa dilihat ya teman-teman, tuh rada entah patah atau gimana ya, jadi rada ngaplek gitu kalau bahasa Sunda mah. Cuman untuk mental si Marsa ini sekarang alhamdulillah udah bisa dibilang pulih lah ya untuk kondisi mentalnya gitu ya. Jadi dia kalau dimainin tangan tuh udah mau gigit-gigit kaca gitu. Nah jadi mungkin untuk si Marsa bakal saya kasih daun ketapang juga, karena kan pasir udah ada ya. Nah untuk si Kumpai bakal saya kasih pasir. Kebetulan pasirnya udah saya siapin juga, tadi udah saya cuci juga. Dan mungkin untuk kotorannya ini bakal saya sedikit sipon aja lah ya, saya bersihin kotorannya aja. Nanti kebetulan saya ada alat yang buat nyaring kotoran-kotorannya aja, jadi bakal saya angkat kotorannya aja, dan airnya bakal tetap pakai ini. Nanti kita kasih daun ketapang. Dan ini untuk kondisi si Marta nih, tuh, bisa dilihat ya, warnanya sebenarnya si Marta ini udah enak teman-teman, udah kuning-kuning manja gitu ya. Dan kondisi bunganya pun atau cabungnya itu udah lumayan enak, di size yang baru ya, belum nyampe 20 sentian lah kayaknya ya. Udah berontok gitu ya. Ini tuh hasil dari kemarin saya ngeracik pakan sendiri ya, yaitu kapsul kayak gini. Dan ya beginilah hasilnya. Cuman karena kemarin dapat info dari Bang Riga, yaitu selaku owner kamar 1 dan maggot Slebeu, katanya maggot Slebeu itu bisa untuk menaikkan juga bunga pada Canamaru. Jadi mau saya coba kira-kira gimana efeknya gitu ya. Nah ini untuk kondisinya nih si Marta ya, Canamaru suratani.
Dan kita geser ke sebelahnya ada si marbun, Cana Marured Pangkalan Bun. Untuk kondisi bunganya si ini tuh udah lumayan enak tuh teman-teman ya, setiap bar udah ada dan gimana ya, cuman belum ngering aja gitu ya, belum pada full bulatnya gitu, belum hitam-hitam juga di barnya, jadi masih rada polos, jadi kayaknya masih cabung-cabung aja sih, cuman udah pada tegas ya, cabungnya udah pada kering. Nah jadi bakal saya treatment juga untuk mecahin cabungnya ini. Mungkin karena kemarin waktu awal saya bawa itu kan di Bang Jumar setting antengnya itu polosan ya teman-teman, tanpa pakai substrat gitu ya. Jadi si barnya itu tuh nggak terlalu pekat, dan ini tuh kemarin baru banget saya kasih pasir Malang Merah, dan ya masih rada-rada kagetan atau gimana ya tuh. Jadi kadang kalau lagi dimainin tuh suka jadi gosong nih. Dan kita lihat lah ya untuk kondisi dia setelah kita progres menggunakan maggot slebeo. Nah sekarang saya mau kuras dulu dia ya, saya sipon dulu lah, sama si Marta juga kayaknya bakal saya sipon, tapi mungkin bakal saya angkat juga nih untuk ikannya biar enggak berasa kerusuk ya, bakal kita gosok juga kacanya jadi biar enak gitu ya. Oke, saksikan terus videonya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini setelah saya sedot ya untuk kotorannya, setelah saya sipon dan airnya masih keruh tuh. Si Marta pun sama, dan si Marsa ya teman-teman. Jadi sekarang mungkin karena kalau mau nunggu jernih dulu itu lumayan lama ya, jadi mungkin bakal saya kasih daun ketapang aja nih. Ini sisa-sisa daun ketapang yang waktu itu dipakai buat si Marsa juga. Jadi bakal saya masukin daun ketapang, dan mungkin nanti bakal saya update besok pagi, karena sekarang ini udah mau jam 10 malam nih. Kurang lebih sekarang udah jam 10 kurang seperempat. Jadi udah terlalu malam juga. Saya pengen istirahat gitu ya teman-teman. Jadi besok pagi sekiranya sekitar jam 10-an juga bakal saya coba videokan lagi untuk kondisi airnya. Semoga aja besok pagi udah jernih, dan sekarang kita masukin dulu aja ketapangnya gitu ya. Jadi untuk sekarang itu si Kumpai sama si Marsa bakal saya masukin daun ketapang nih teman-teman. Jadi ya kita skip aja lah ya, karena sama aja mungkin kalau untuk masukin daun ketapang mah. Nah sekarang udah saya masukin, tinggal kita nunggu besok lah ya, kira-kira kondisinya kayak gimana untuk si ikan dan juga kondisi air di tank si Kumpai sama si Marsa. Untuk si Marsa sendiri nggak kelihatan ya untuk ketapangnya. Tuh, udah saya masukin, cuman ini baru sedikit ya, karena ya asal ada dulu aja. Nanti juga untuk daunnya bakal saya angkat juga nih teman-teman, karena takut untuk nyumbat ke mesin filtrasinya gitu ya. Maaf nih untuk videonya saya kasih kayak gini aja, soalnya dari bawah sini nggak kelihatan nih teman-teman. Nah jadi nanti untuk si daunnya sendiri itu bakal saya angkat biar enggak nyumbat ke filtrasi ya, terutama untuk si Marsa nih. Dan untuk si Marta sama si Marbun bakal saya biarin aja ya untuk tanknya. Cuman sama ini nih saya tuh mau sedikit berbagi juga nih. Nggak tahu kenapa ya, padahal dengan air yang sama gitu ya. Ini tuh pakai air sumur yang ada di rumah saya. Terus si Marsa juga sama, ini juga sama ya. Hampir semua ikan-ikan yang ada di sini semuanya pakai air sumur untuk sekarang. Tapi kasus ini tuh cuma dialamin di si Marbun doang nih, yaitu ada, kalau kata hobis koi itu ini namanya kutu kura-kura nih teman-teman. Nah jadi nggak tahu kenapa cuman kejadian di tank si Marbun doang. Jadi ya mungkin kedepannya saya juga mau nyoba untuk ngebunuh si kutu kura-kura ini, karena kemarin itu kan sebelum masuk pasir emang udah ada gitu ya. Terus kemarin saya sempat sipon semuanya, sempat saya kuras, tapi ini lagi nih teman-teman, tumbuh lagi, nggak tahu kenapa ya. Jadi nanti saya cari tahu kira-kira obatnya apa, dan bakal saya bikinin video juga lah untuk mengatasi kutu kura-kura ini, karena ini tuh bisa dibilang cukup berbahaya ya untuk si ikan gitu ya.
apalagi kayak di koi itu bisa menyebabkan kematian untuk si ikan gitu. Makanya saya juga di sini agak was-was untuk kutu kura-kura ini. Jadi bakal saya bikin video tersendiri lah untuk menangani kutu kura-kura ini. Nah, ini dia teman-teman ya untuk kondisi di pagi hari. Cuman ini teh saya kelupaan nyalain mic, Jadi rekamannya mungkin ini saya rekam ulang aja ya. Dan sekarang kita lihat kondisi untuk si Marsa nih. Di sini si Marsa juga udah lumayan pekat ya untuk airnya. Nah, kita lihatlah sama-sama. Untuk pemberian pakannya itu di sini saya kasih maggot selebeu sama pakan red blood parrot ya, pelet red blood parrot. Ini tuh kondisi di waktu pagi menjelang siang ya, mungkin sekitar jam 10 setengah 11-an, hampir kurang lebih selama 12 jam setelah semalaman kita kasih daun ketapang gitu ya. Kita lihat sama-sama nih untuk pakannya. Dan ya seperti yang saya bilang, saya kelupaan untuk menyalakan mic nih waktu mau ngerekam video ini. Tuh, untuk maggotnya udah saya masukin ya. Cuman di sini saya sebenarnya sedikit salah ya, harusnya masukin pelet dulu, bukan masukin maggotnya dulu. Jadi ya nggak apa-apa lah untuk pertama ini. Karena saya dikasih tahu sama Bang Riga ya selaku ownernya, katanya bagusnya pelet dulu. Itu kenapa? Karena ditakutkan pas dikasih maggot itu si ikan udah terlalu kenyang, nantinya si pelet malah nggak dimakan gitu ya teman-teman. Makanya saya disaranin, katanya bagusnya kasih peletnya dulu baru kasih maggotnya. Dan di sini saya kebalik untuk si Marsa ya. Dan sekarang kita kasih juga untuk pelet red blood parrotnya untuk si kumpai teman-teman tuh. Sini saya masukin kurang lebih 5 butir atau 7 butir lah untuk pelet red blood parrotnya ya. Dan untuk maggotnya itu berapa butir ya, tadi saya lupa lagi. Kita lihat aja lah ya. Pokoknya kata Bang Riga ya selaku owner dari maggot selebeu, kasih maggot selebeunya itu sedikit agak banyak sampai perut si ikan sedikit membuncit, tapi jangan sampai terlalu membuncit gitu ya teman-teman, karena kan gak baik juga untuk si ikan kalau terlalu kenyang. Dan juga kalau terlalu kenyang kayak gitu biasanya bikin si air itu cepat keruh teman-teman ya. Tuh, saya masukin kurang lebih segitu, ditambah lagi tapi kalau nggak salah ini teh. Nah, dan alhamdulillah ya untuk ikan-ikan di sini semuanya pada suka sama maggot selebeu ini. Sorry nih teman-teman, tadi suaranya gak kerekam, lupa nggak nyalain mic. Ini udah dicolokin. Jadi tadi saya udah kasih ya untuk si Marsa sama si kumpai. Pakannya itu berupa blood red parrot sama ini nih maggot selebeu. Jadi bakal kita lihat lah kondisi dia entah 2 minggu ke depan atau 1 minggu sekali bakal saya update juga gitu ya. Dan sekarang saya mau kasih makan buat si Marta sama si Marbun nih teman-teman. Jadi maaf banget untuk tadi suaranya nggak kerekam ya, karena saya lupa nyalain mic-nya. Nah ini untuk kondisi si Marta nih. Sebenarnya airnya ini bagusnya harusnya mah kita ganti dulu gitu ya. Cuman ya karena kebetulan air di rumah saya ya lagi jelek, jadi nggak saya ini untuk saya kasih pelet black diamond dulu. Soalnya kalau dikasih langsung maggot selebeu dia itu suka nggak dimakan nanti peletnya teman-teman. Makanya kita kasih dulu untuk maggot peletnya dulu ya, secukupnya aja lah untuk peletnya. Nanti tinggal kasih lagi maggot selebeu. Dan alhamdulillahnya ikan-ikan di sini nggak ada yang ribet teman-teman ya untuk pakan sendiri. Jadi mau dikasih pelet dia nggak ribet lah, dikasih pelet pun mau-mau aja gitu dia. Nah untuk si Marbun kayaknya bakal saya skip aja ya, karena susah untuk buka kacanya nih teman-teman, karena tutupnya itu kan full ya. Si Marbun harus pakai 2 tangan saya ngasih makannya. Nah jadi kita kasih aja si ini nih, si Marta ya untuk maggot selebeunya.
saya kasih segitu. Karena kata Bang Riga ya selaku owner, katanya kasih untuk maggot selebeu itu sampai perutnya sedikit membuncit katanya. Tambahin dikit lagi lah. Jadi kurang lebih sama ya. Kalau untuk si Marbun juga saya bakal kasih maggot selebeu sama pelet black diamond. Cuman mungkin pelet black diamondnya di sini untuk si Marbun bakal saya kasih yang ukurannya 2 mili, karena kalau pakai yang 1 mili wah kapan kenyangnya dia ya. Jadi mungkin segini dulu untuk update di pagi harinya ya teman-teman. Nanti kita lihat update di minggu depan atau 2 minggu ke depan, oke? Nah oke teman-teman ya, untuk sekarang mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi mungkin untuk si Marbun bakal saya kasih dia berupa mana tadi? Nah ini nih, 2 kombinasi pakan ini, yaitu black diamond sama maggot selebeu. Jadi untuk si Marbun sama si Marta bakal saya kasih 2 pakan ini. Tentu juga dengan pakan hidup ya, entah pakai ulat hongkong atau katak sawah. Cuman karena kebetulan dari kemarin itu udah seminggu kemarin saya japri tukang katak sawahnya itu rada susah nih, nggak tahu kenapa dia checklist 1 teman-teman untuk saya WA itu ya, nggak tahu kenapa, mungkin entah HP-nya rusak atau gimana saya juga nggak tahu. Jadi untuk sekarang ini katak sawah saya lagi kosong, jadi mungkin untuk pakan hidup bakal saya kasih dulu ulat hongkong nih yang ada di belakang sini ya. Dan untuk maggot selebeu ini bakal saya kombinasikan dengan pelet black diamond. Jadi kita lihatlah gimana hasilnya untuk si Marbun sama si Marta. Dan untuk si Marsa sama si Kumpai, seperti yang tadi saya bilang, saya mau naikin warnanya, jadi bakal saya kasih daun ketapang juga. Udah sih, bukan bakal saya kasih ya, udah saya kasih daun ketapang. Dan mungkin besok pagi bakal saya kasih untuk maggot selebeunya. Dan maggot selebeu ini bakal saya kasih sama ini nih teman-teman. Ini juga saya dapat dari Bang Riga nih. Jadi kemarin itu saya beli ini sama dikasih ini juga. Ini tuh pelet red blood parrot ya, RBP. Jadi untuk atau kenapa tuh si si Marbun gatal kayak gitu, mungkin karena yang saya bilang tadi yaitu kutu kura-kura ini. Jadi ke distract sama dia ya. Nah untuk si Marsa sama si Kumpai bakal saya kasih 2 pakan ini, yaitu selebeu sama red blood parrot ya teman-teman. Dan mungkin bakal saya update juga perkembangannya seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali ya, biar kita lihat sama-sama kira-kira perubahannya kayak gimana gitu ya. Dan ya buat kalian mungkin jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait perkembangan ikan-ikan yang ada di sini, dan juga ya eksperimen, tips and trick, treatment ya, dan segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini. Jadi mungkin untuk video kali ini segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.